Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini saya mau melanjutkan di part satunya. Kemarin sudah ya saya share tentang topik dan subtopik tahun ajaran baru tahun 2023-2024 semester 1. Dan ini video lanjutannya, topik dan subtopik kurikulum Merdeka tahun 2023-2024 semester 2-nya. Buat teman-teman yang belum like dulu ya. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan share video ini jika bermanfaat. Sebelum saya share pengembangan topik dan subtopik di semester 2 ini, di sini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu ya. Ada 2 pertanyaan. Ini saya ambil di kolom komentar di video sebelumnya di topik dan subtopik semester 1. Pertanyaan pertama adalah, izin tanya ya Mbak, berarti penerapan dari 4 tema besar itu gak mesti berurutan gitu ya? Gak mesti tema Aku Cinta Bumi terlebih dahulu atau bagaimana? Nah, untuk penerapan keempat tema besar ini tidak ada aturannya harus berurutan. Jadi teman-teman boleh menggunakan tema besar Aku Cinta Bumi terlebih dahulu, dengan tema besar misalnya kerjasama terlebih dahulu, atau berimajinasi terlebih dahulu, boleh. Tidak ada aturan harus berurutan. Jadi itu kembali lagi ke lembaganya masing-masing ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua, topiknya kita ambil dari mana ya Kak? Karena tema besar kita kan itu cuma ada 4. Nah, topiknya kok sama kayak pas KTSP atau pas ketika kurikulum 2013. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa pembuatan topik ini sebenarnya kita mau sama dengan kurikulum 2013 dengan topik yang kemarin itu sebenarnya boleh gitu. Cuma ketika di kurikulum Merdeka, tema yang di kurikulum 13 ini diganti dengan istilah topik. Kalau di kurikulum 13 kita istilahnya kan tema. Kalau di kurikulum Merdeka kita ini istilahnya adalah topik. Nah, kalau tema di kurikulum Merdeka ini tema yang 4 besar yang kemarin sudah saya jelaskan di part pertama, di topik dan subtopik part pertama ya, 4 jenis tema besar kita. Nah, ini saya memberi contohnya buat teman-teman. Topik dan subtopik yang sudah saya berikan di file ini, di video ini adalah hasil pengembangan. Nah, di sini kenapa saya menekankan teman-teman harus belajar untuk membuat peta konsep mengembangkan keempat tema besar tersebut supaya kita bisa tahu nih alasannya, dan sebagai bukti jika suatu saat sekolah kita ditanya kenapa kita menggunakan topik ini misalnya. Nah, kita ada buktinya karena ini hasil pengembangan lembaga kami dari pengembangan tema besar apa misalnya gitu. Makanya dari video-video sebelumnya saya selalu mengingatkan untuk belajar membuat peta konsep. Nah, untuk membuat peta konsep ini teman-teman bisa belajar dengan guru di masing-masing lembaganya. Dan di sini saya perlu tekankan lagi, untuk pembuatan topik dan subtopik dari setiap lembaga sangat besar kemungkinan untuk berbeda di setiap lembaganya karena disesuaikan dengan adat budaya masing-masing dan dengan topik dan subtopik yang lebih dekat dengan anak gitu. Misalnya kalau di tempat saya di daerah Jawa Tengah, di daerah Semarang, kita dekat misalnya dengan stasiun, otomatis topik yang lebih dekat dengan kita misalnya topiknya itu kendaraan, subtopiknya kita ngambilnya misalnya kereta api. Nah, untuk puncak topiknya nanti kita akan ajak anak-anak kecil kita untuk pergi ke stasiun, mengenal stasiun. Dan mungkin kalau teman-teman lembaganya jauh dengan stasiun bisa mengambil dengan topik dan subtopik yang berbeda dari kami, dari lembaga kami. Nah, itu contoh sederhananya ya teman-teman. Oke, saya mulai share ya teman-teman untuk topik dan subtopik semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Bulan Januari dengan topik transportasi. Subtopik 1 adalah pesawat, materi ajarnya pilot, bandara, mengenal pilot, mengenal bandara, alokasi waktunya 1 minggu. Untuk subtopik yang kedua adalah kapal, materi ajarnya nahkoda, pelabuhan.
alokasi waktunya 1 minggu. Kemudian untuk subtopik ketiga, bus, angkot, motor, materi ajarnya mengenal supir, terminal. Alokasi waktunya 1 minggu. Untuk subtopik yang keempat adalah kereta api, materi ajarnya masinis stasiun. Alokasi waktunya 1 minggu. Untuk puncak topik di bulan Januari dengan topik transportasi adalah naik bus tingkat, karena di kami ada layanan bus tingkat gratis teman-teman, baik itu untuk anak kecil maupun untuk dewasa. Jadi kita memanfaatkan itu untuk mengenalkan mereka untuk naik bus tingkat bersama-sama. Yang aktif di bulan Januari ada 4 minggu ya teman-teman. Kemudian topik dan subtopik di bulan Februari dengan topiknya indahnya alam semesta. Subtopik yang pertama adalah matahari di musim panas, materi ajarnya matahari ciptaan Tuhan, manfaat sinar matahari, perbedaan siang dan malam. Alokasinya 1 minggu. Kemudian subtopik yang kedua adalah segarnya hujan, materi ajarnya peralatan saat hujan, kemudian asal mula pelangi dan apa itu pelangi, alokasi waktunya 1 minggu. Kemudian untuk subtopik yang ketiga, bulan dan bintang, materi ajarnya apa itu bulan dan bintang, apa kegunaan dari bulan dan bintang, alokasi waktunya 1 minggu. Dan untuk subtopik yang keempat adalah rekreasi dengan materi ajarnya kolam renang, kebun binatang, air terjun dengan alokasi waktunya 2 minggu. Untuk puncak topik di bulan Februari kita adakan rekreasi bersama. Untuk minggu aktif di bulan Februari sebanyak 5 minggu. Untuk bulan Maret, nah teman-teman di bulan Maret ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, makanya topik sisipannya kita mengambil topik Ramadan asyik. Dengan subtopik yang pertama, nikmatnya berpuasa, materi ajarnya pengertian puasa, manfaat puasa, dan mengapa kita harus berpuasa, alokasi waktunya 1 minggu. Untuk subtopik yang kedua adalah indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan materi ajarnya macam-macam ibadah untuk umat Islam dan tata cara ibadah. Alokasi waktunya 1 minggu. Untuk puncak topiknya berkunjung ke panti asuhan. Minggu yang aktif di bulan Maret ada 2 minggu. Kenapa? Karena biasanya di awal Ramadan kita ada libur beberapa hari ya teman-teman gitu. Jadi ini kita hitung minggu yang aktifnya hanya 2 minggu. Dan untuk puncak topiknya kita mengambil di bulan Maret karena di bulan April itu banyak liburnya. Ada libur hari raya gitu. Jadi kita masukkan puncak topiknya di bulan Maret. Untuk bulan April topiknya masih sama ya, Ramadan asyik, dengan subtopik yang pertama indahnya berbagi dengan sesama atau dinamakan sedekah. Materi ajarnya adalah pengertian sedekah, manfaat sedekah, mengapa kita harus bersedekah, dan apa yang harus kita sedekahkan. Untuk alokasi waktunya ini antara 1 minggu atau 2 minggu ya. Untuk puncak topiknya tadi sudah ya teman-teman di bulan Maret, karena di bulan April ini kalau ditempatkan di bulan April ini banyak liburnya gitu. Jadi dan kebentur dengan hari Kartini juga. Jadi banyak kegiatan, jadi dimasukkan untuk Ramadan asyiknya puncak topik di bulan Maret. Untuk bulan Mei topiknya adalah gejala alam. Subtopik yang pertama adalah banjir, materi ajarnya terjadinya banjir, solusi dan pencegahan. Untuk alokasi waktunya 1 minggu. Subtopik yang kedua adalah gempa bumi dengan materi ajarnya terjadinya gempa bumi dan tindakan keselamatan. Alokasi waktunya 1 minggu. Kemudian subtopik yang ketiga adalah api, air, udara. Materi ajarnya manfaat dan bahaya dari air, api, dan udara. Alokasi waktunya 1 minggu. Jadi minggu yang aktif di bulan Mei adalah 3 minggu. Untuk puncak topiknya dengan membersihkan lingkungan sekolah untuk mencegah banjir. Untuk di bulan Juni, nah khusus di bulan Juni di sini ada waktu aktif 2 minggu.
kita gunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena pelaksanaan P5 di PAUD itu dilaksanakan 1 tahun 2 kali. Jadi kami melaksanakannya di semester 1 1 kali dan semester 2 1 kali ya. Jadi untuk jumlah minggu yang aktif di semester 2 ini sebenarnya antara 17 sampai 18 minggu. Ini yang saya buat ada 18 minggu. Tadi ragu di bulan Ramadan itu ya teman-teman, yang 2 minggu itu antara 2 minggu atau 1 minggu gitu. Untuk kegiatan-kegiatan puncak tema ini nanti teman-teman bisa masukkan nih ke program tahunan teman-teman gitu. Jadi masukkan ini termasuk ke dalam agenda tahunan teman-teman gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh program tahunan kita di bulan Januari sampai bulan Juni itu apa saja, apakah terlaksana atau tidak gitu. Dan perlu saya tekankan lagi, untuk pembuatan topik dan subtopik ini teman-teman bisa didiskusikannya dengan guru-guru di lembaga kalian gitu. Jadi jangan membuat topik dan subtopik sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih enak, lebih gampang, lebih efisien dan lebih mudah kita mengerjakannya bersama-sama gitu. Jadi kita kan satu topik untuk satu lembaga, baik itu kelompok bermain, TKA maupun TKB gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita membuat topik subtopik ini dari keempat tema besar itu kita lakukan juga bersama-sama, kerjasama, kerja kelompok gitu. Jadi kita menghasilkan topik dan subtopik di lembaganya masing-masing, dan pasti ini akan berbeda dari satu lembaga dengan lembaga yang lain. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Ini bukan untuk ditiru, tetapi ini hanya contoh buat teman-teman sebagai gambaran saja untuk topik dan subtopik di tahun ajaran 2023-2024 gitu. Kami sangat menerima saran dan kritik dari teman-teman semua, baik itu di Instagram maupun silahkan di kolom komentar gitu. Nanti kita akan tindak lanjuti. Begitupun untuk yang bertanya, insya Allah saya akan menjawab, baik itu di DM Instagram maupun di kolom komentar YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.